Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kompak. Selamat datang lagi di YouTube channel Teh Resti tentunya. Juli, ya. Orang kan ngapain kita ini? Jadi Teh Resti ya untuk segmen. Untuk segmennya sekarang adalah segmen sekarang adalah Teteh harus menjawab semua pertanyaan dari seluruh netizen yang yang ngechat yang masuk melalui Instagram dari Baik DM ataupun dari kolom komen ya. Aya penilaian tuh. Ya kayak juri. Ya kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Jeng kayak musikan gitu. Lain siga eta meni asa siga naon geuning nya. Naon anu Kopi 100. Lain anu wants to be a millionaire. Nanti kan musiknya tolong. Nanti nggak bisa. Pas ataupun apren. Oke, pertanyaan pertama. Ini dari netizen bernama nama Instagramnya @wildanila90. Aku 91. Teteh, nah kalau nginep di area Zam-Zam Tower pasti mahal ya. Paket di atas 50 juta pastinya. Kasih tahu nggak ya? Cak dijawab Teteh. Jadi gini, paket di Zam-Zam Tower nyampe 50 juta cenah kitunya mahal apa enggak gitu. Jadi gini ya teman-teman. Memang Zam-Zam Tower itu terkenal dengan hotel-hotel area bintang 5 ya Teh Juli semuanya. Bagus ya Teh. Itu teh ada Movenpick-nya, salah satunya teh Hotel Makom, Pullman Zam-Zam, Rehana, Rotana, Bayi Rehana, Movenpick udah. Terus Ritage, terus Fairmont gitunya di situ. Dan semuanya area bintang 5 gitu. Nah, kalau misalnya yang tersebar luas di sana sampai 50 juta mungkin aja, tapi berapa hari di Mekah di nginep di hotelnya berapa malam gitu. Nah, tapi ini ada solusinya, jangan takut mahal. Kalau di MGH Tours mah paket bintang 5 umroh 9 hari teh cuman 38 sampai 40 juta aja. Oh my god. Itu teh udah di Mekahnya bintang 5, di Madinahnya bintang 5 plus kereta cepat ke kota Thaif anu naik ke gondolaan gitu teh gini. Tuh makanya Teteh langsung aja ke MGH Tours di sini. Di mana lah. Ya jadi enggak sih kalau di kita kalau paket regulernya nggak mungkin sampai 50 juta gitu ya. Kecuali bulan puasa meureunnya enggak juga ya. Iya sih mungkin bulan puasa kemarin naik. Oke, lanjut ini dari netizen selanjutnya atas nama dari @trosita @1201 cenah. Teh lebih baik nuker rial di bank di Indo atau mengambil di ATM pas udah di sana ya? Kursnya beda jauh kah? Silakan dijawab. Ini mah versi tetehnya. Kan setiap orang teteh sih sebetulnya bukan anu tukang ngebanding-bandingkeun teuing, capek. Teteh mun balanja oge misalnya antara Alfa dan mana mudahan mana kata mah kamu ya gawean gitu. Aku mah henteu sih, cuman aku mah melihat dari efisiensi aja. Ya, kan kita umroh itu hanya 9 hari ataupun 12 hari ya gitu. Kalau menurut saran Teh Resti itu baiknya nuker uang itu ataupun kita mengkurskan itu ada dua alternatif. Yang pertama kita nuker di Indonesia dulu, tapi tong seueur teuing. Seperlunya, secukupnya bisi. Misal tiba-tiba di airport pas nyampe Saudi ingin jajan, ingin apa segala macam. Nah, tapi omat ya kalau bisa nukerin uang jangan di sela-sela pada saat landing atau keluar imigrasi ribet. Eta pasti jamaah nu lain nungguan orang gitu. Kita teh nggak enak. Cuman kepentingan kita doang nuker di airport. Nah, perlu diketahui kalau di airport teh nuker nate teh mahal. Kursna teh mahal pokoknya nama dibandingkan kalau kita nuker di Indonesia. Nah, terus alternatif kedua adalah Teh Resti mah suka ngambil debit di ATM. Tarik tunai. Kalau itu mah waktu itu memang sengaja ngecek karena waktu itu tuh teteh ada wakaf Quran lah gitu ya, pokoknya dari teman-teman yang nitip wakaf Quran gitu ke kita. Nah, teteh ambil di ATM uangnya, terus teteh sengaja ngecek M-bankingnya.
dan itu teh kena biaya adminnya teh hanya 25.000 sekali satu tarik ya? kali tarikan, dan kursnya lebih murah dibanding kita nukar di Indonesia. Gitunya. Jadi saran teteh mah kalau mau nuker banyak mendingan ngambil tarik tunai aja di Mekah atau di Madinah. Nah, kalau di Indonesia hanya saperluna weh gitu. Tapi kalau ribet mah udah tinggal gesek aja. Nah, kalau ribet gimana gesek aja. sekarang mah udah bisa pakai debit di semua. Tapi Omat jangan menggunakan kartu kredit. Iya. Ditolak. Terus ATM-nya harus ada logo itunya Logo teh. Visa atau Master. Jadi pokoknya mah ribet kalau nggak sempet nukar di Indonesia ge tenang naon lah. Karena di bandara bisa pakai debit ataupun di sana kita tarik tunai. Atau kita sana suka laku uang ini uang Jokowi cenah gitu. Tapi dah asa jatuhnya lebih mahal lah. Emang suka dibuletin kan? Aku dibulatkeun mendingan uang gitu. Gitu. Sok, next. Terus pertanyaan selanjutnya adalah dari Etris dari Etrisnawati 2737. Ameng ya Kak. Namanya nomor cantik ya. Teh sepi tempat-tempat bagus dikunjungi Madin. Oh, atuh Yang kalimatnya dikunjungi. salah. Teh ente ya teh titik koma teh sepi tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi di Madinah dan di Mekah. Teh. Jadi gini ya, kalau kalian ikut ke travel itu tentunya sudah diagendakan ya. Ada itinerary-nya teh. Jadi kita tuh selain memang ibadah wajibnya itu adalah umroh, kita juga ada disebutnya city tour atau ziarah. Nah biasanya kalau yang sudah ditentukan oleh travel itu, contoh misal di Mekah kita ke Jabal Rahmahnya, terus misalnya ke area tempat haji Musdalifah, Mina, Nukararitunya, terus kalau yang dekat dari Mekah, misalnya kita ke kemarin kereta gantung Taif. ke Taif. Nah itu juga kita ada di paket MGH ada ke Taifnya gitu. Nah kalau di luar paket itu, misal contoh di Mekah, kalau menurut Resti yang bagus itu contoh ke Gua Hiro. Misalnya kalian bisa jalan-jalan, bisa di waktu Sebelum sunset subuh. atau sunrise ke sana. Keren pisan pokoknya, tapi capek jalan sekitar 2,5 jam lah ya tata untuk mendaki dan seueur monyet. Terus ini kemarin mah ada jamaah yang pepotongan onta di mana Oh, sih, Teh? tempat onta. Perkebunan Peternakan unta ya, perkebunan mah kurma. peternakan unta kan Peternakan unta Bisa jadi alternatif bisa. buat pepotongannya. Terus kalau misalnya kalian ada, nah di video teteh nu ieu nya aya eta teteh keur makan ada satu restoran steak Turki yang ada di Mekah nih. yang digini enggak garamnya. Rasanya teh juara, pisan enak, pisan teteh ge traktir pas eta ku jamaah gitu. Terus sama di Madinah. Kalau di Madinah mah ada ya balik lagi kan ada agenda juga ya dari MGH Tour, kita ke Jabal Uhud, Jabal Uhud, terus kita teh ke naon eta teh kebun kurma, Masjid Kuba, Masjid Qiblatain ya nu kararitu. Terus makam Baqi gitu segala macam. Nah, kalau pengen alternatif lain gitu yang selain yang sudah diagendakan travel, ingin mahiwal tapi nggak apa-apa. Ingin explore lagi di Madinah, contoh dari segi makanan, pengen kulinernya nih, bosan makanan hotel. Nah itu Teresti rekomendasiin ada restoran namanya Al Romansia. Al Romansia ya. Al Romansia. Itu teh enak nage pisan, bisa dibekal ya lamun misalnya kita porsina gila ya deh. banyak gila enak. Nya tapi banyak pisan. Dia yang gila. Porsi orang itu Timur Tengah banyak. Dan tetap bisa, misalnya last minute kalian pulang besoknya terus malam nanti beli heula ka ditunya. Itu dekat dari area Masjid Nabawi, dekat pakai taksi teh bayar nanti sekitar 20 real lah ya teh ke situ teh. Sebenarnya jalan kaki dekat, tapi malah mun urang mah ada sistem one way segala macamnya, segala rupa. Jadi kita harus ngeliling dulu gitu. Jauh udah naik taksi aja. Naik taksi aja. Bayarnya sekitar 20 real, terus juga harga makanannya teh sekitar 100 sampai 200 real ya, satu porsi gede. Enak weh pokoknya mah. Nah, terus udah gitu kemana lagi? Nah, kalau kalian mau jalan napak tilas Rasul ya, di dekat Masjid Kuba, jalan itu bisa ada tembus ke Masjid Kuba teh Juli. Dari dari Masjid Nabawi jalan ke Masjid Al-Ghamamah lurus nya etanya. Di situ teh ada Telaga Rasul. Jadi itu teh kayak ada pertama kali Rasul datangnya kadinya cenanya tah minumna teh di dinya. Ya Rasulullah teh minum air di situ katanya gitu. Jadi itulah tempat-tempat yang Teresti rekomendasiin kalau kalian umroh. Sama itu teteh, sama suruh naik bis aja. Bis teh gini. Jadi Teresti juga merekomendasiin ya nya.
kan di sana teh ada bis anu tingkatannya teh Julinya bis wisatanya Bis itu. wisata. Teteh harganya sabaraha? Jika bandros di Nya Bandung mun mah. mah bandros ngan mah tingkatnya Eta teh hargana teh 80 sar. 80 real ya berarti sekitar 320 ribuan gitu ya per orang. Tapi itu teh keliling dan bis itu teh 24 jam. Ya, berlaku jadi tiketnya tuh 24 jam. Misalkan kita kan itu tuh ada beberapa kali stop nih. Misalkan pas di Masjid Agung Mama kita mau turun. Nah, nanti kita nunggu lagi aja bis yang selanjutnya. nah terus nah terus misalnya kita teh tidinya teh balik ke hayang balik deui ka masjid ke hotel misalnya bisa balik deui tapi engke sore hayang dilanjutkeun di jalan-jalan boleh. Bisa, boleh. Yang penting mah itu tiketnya teh 24 jam. Ya, jangan hilang pokoknya mah. Terus juga ada ini. Kalau misalnya spill tempatnya, kalau di Madinah ada namanya pasar kaki ya, eta grosir, eta tempat jamaah haji beli oleh. Kalau jamaah umroh mau ke sana boleh, tinggal pakai taksi aja dan wajib minta antar sama mutawif atau tour leadernya, aumat tong sendiri. Iya. Isi bawa Pokoknya kabur. kemana-mana aja sendiri lah. Sama itu juga geuning teh ada museum yang Oh iya. Nah untuk sekarang itu ada museum di Masjidil Haram ya, di apa namanya, di Masjid Nubaruna di perluasananya itu ada museum di situ. Terus juga ada museum Ashabi ada di situ. Terus kalau misalnya kalian mau ke percetakan Quran terbesar ada di Madinah ya di situ. sama itu teh pas di Mekah aku ke perpustakaan teh gini yang sumur air Oh Zam-Zam. nya di Sumur air dekat Zam-Zam. sumur air Zam-Zam itu ada perpustakaan di situ teh dekat tempat rumahnya Siti Khadijah di situ teh Juli. Yang Nabi Muhammad lahir. Teu Nabi Muhammad lahir beh di tuna deui heeh. Pokoknya di Aya daerah apa situ. Siti Khadijah teh istrina. Terus Lanjut ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau minta kaciri ngadadak. Mana, Oh ini cenah. Teteh cenah. Ini dari Feby underscore tong nyarekan tuh. Cikwibi. Cikwibi cenah. Teh, kenapa ya beli emas di Mekah nggak bisa dapat suratnya? Jadi tanpa surat nih. Pake. ya. Jadi mungkin ya meureun kieu nya bisa salah arti jadi kieu. Kan kalau di kita mah di Indonesia istilahnya eta teh surat emasnya. Gini teteh baheula rek ngajual emas teh aya suratna Jadi nggak bisa. ditolak jadi nggak bisa. Jadi kalau di Mekah itu berupa disebut nanti invoice. Iya, dapat daya. Dapat. Jadi kalau beli emas di sana itu pastikan dapat invoice. Ngan omat punten beli emasnya di mana? Di toko emas asli ataukah di tempat aksesoris. Ya bisa kan aya tempat Aya, tempat oleh-olehnya. Ya, kada bisa dibobohong, kata bisa Soalnya pajarkeun emasnya mah. sama pisan teh konengna teh. Tah. Mas main. Tah jadi omat pokoknya kudu di toko emas asli. Kalau di Mekah nu bararagusnya, saran Teresti mah suka di belakang WC3 di Sofah Tower ya di situ ada Banyak, toko emas banyak dan nu paling depan eta nu bararagus soalnya pokoknya mah jamaah umroh yang umroh sama Teresti pasti diantar ku Teresti ke situ. Terus kalau di Madinah di dekat pintu 330-nya. Ketika Pokoknya ya videonya di dia. Aya di dinya. Di Taiba Tower-nya. di Taiba Tower. Di situ toko emas. Tapi kalau ditanya Teresti bagus mana? Modelnya di Mekah sama Madinah, I cek teteh mah bagusan di Mekah. Di Mekah. Balik lagi gimana selera. Kalau harga mah sama ada terakhir mah 1.100.000. Nya 1.100 1 gramnya dan itu sampai 24 karat loh. Kan di kita mah maksimal hanya 18 17 derajat. Tapi kita suka dikasih tahu 12 kayak karat. 18 karat, 21, 24. Nya dikasih tahu teh beda harganya 24 mah biasanya lebih mahal. Oke, next. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari mau_Zahra double A. banget. Kalau banyak nanya termasuk ribet nggak sih? Serius nanya biar tahu diri. Kalau banyak nanya ribet enggak? Asal nanya pokoknya seputar umroh nu ka harti ku akal teteh jeung tetehna bisa ngajawab. Entong pertanyaan kimia kata teteh teh bisa. Atau entong teh berat-baratnya berapa kilo ya? Oh, itu mah serem. Entong. Pertanyaan sulit. Selagi mempertanyakan soal seputar umroh mah sok ka Teresti. Teknis keberangkatan, teknis jadwal keberangkatan sok ka Teresti we. Asal entong pertanyaan-pertanyaan yang sulit anu teteh bikin ngeheng. Ya, Cina ada pertanyaan lagi. Selanjutnya, lanjut. Di @herlinawati endah teteh, itu bukan Justip. Enggak, aduh. Gak usah lah ya, kita teh ada ribetnya teh. Jadi gini, teteh itu umroh teh henteu lelengohan. Teteh teh umroh itu adalah mendampingi jamaah umroh
dan sebagai tour leadernya otomatis teteh punya tanggung jawab lebih terhadap semua jamaah teh Juli. Jadi lamun anu justip tong boro nu justipnya teteh mah anu saudara-saudara deket oge jarang bawain oleh-oleh. Kecuali teteh umrohnya pribadi sendiri istilahnya nya boleh lah. Tapi kalau teteh lagi bawa rombongan mah enggak bisi Tong boro justip teh jeung oleh-oleh gitu kita mah tara. nya tara karena ya takut aja jadi banyak ikutan balanja jeung jamaah. Tapi kalau teteh umrohnya sendiri sama keluarga sama suami tidak membawa jamaah itu mah wajib beli oleh-oleh manya gitu. Tapi juga aku kemarin ya bawa private umroh kan sedikitan ya. Kan ibu-ibu teh lama gitunya teh milihan lah ikut milihan. Da cek si ibu na saten naon sok teh Juli gitu ya. Ya lu mah ikut milihan aja ikut jajanan. milihan we, ada jajanan. Dasar. Oke Teteh, ini ada pertanyaan ya terakhir ya. Yang nu hese tuh lah terakhir. Ambil gimana dari dokter? Dari @dokter_mayang Raditya. Oh, dokter eta teh. Dokter Mayang. Teh, kalau mau sholat di depan Ka'bah gini. Oh, Teh, kalau mau sholat di depan Ka'bah harus datang berapa jam sebelum azan? Oh. Jadi dia mau sholat di depan Ka'bah. pelataran. Jadi gini, informasi dulunya ngarah panjang durasinya. Jadi gini, sekarang itu setelah pandemi yang masuk ke area Ka'bah itu adalah untuk laki-laki harus menggunakan ihram. Wajib eta mah arek salat wajib, arek salat sunnah, mau tawaf pokoknya harus pakai ihram. Tapi kalau untuk perempuan bebas, pakai gamis apa aja bebas, warnanya bebas. Nah, tapi kan rata-rata yang boleh dekat Ka'bah 1 ring 2 ring dekat Ka'bah itu kan hanya laki-laki. Perempuan mah memang tetap lihat Ka'bah tapi di belakang. Nah, itu berapa lama berapa jam sebelum azan agar kita bisa sholat di depan Ka'bah. Nah, balik lagi yang pertama adalah tergantung seasonnya. Kalau lagi high seasonnya, teresi kamari pas bulan Desember, eta bisa 1,5 jam sebelum adzan sudah ada di situ Teh Juli. Karena ditutup ya Teh ya. Karena ditutup, jalannya nanti ditutup, eskalatornya segala rupanya diusiran lah pokoknya mah. Maksudnya bukan diusir ya, dirapihkan gitunya ku askar tehnya. Jadi kalau bisa kalau lagi high season itu 1,5 jam sebelum azan. Mun azan zuhur jam 12 misalnya berarti jam 10.30 setengah 11. Di area itu kita bisa ngapain aja bebas, kita bisa perbanyak tawafnya, tawaf sunnah, kita perbanyak sholat, sholawat, segala macam. Terus juga misal kita bisa mencoba pengen ke Hijri Ismail, pengen ke tempat-tempat Multajam, pengen ke Hajar Aswad, pokoknya bebas. Jadi selama kita depan Ka'bah dan ada kesempatan, pokoknya ngapain aja yang berupa kebaikan, nah sok lah gitunya. Nah, tapi kalau pas lagi lowong, lausisannya, teteh mah biar puas di situnya paling 1 jam sebelum Teh Juli. 1 jam sampai 30 menit sebelum. Tapi biasa rata-rata jaranglah 30 menit sebelum mah karena kan kadang jalan dari hotel ke situ kan lumayan ya. Kayak yang di Zamzam kan memang itu bintang 5, memang itu paling dekat pisan ke pelataran, tapi kan di liftnya antri. Di liftnya banyak, kebayang jutaan orang di dinya nya orang teh. Jadi kalau bisa teh misalnya jam 12, jam 11 kurang 15 misalnya Teh Juli udah siap pisan mau ke pelataran Ka'bah gitunya. Turun lift, anggap sebenarnya jalan nama sebentar kan liftnya jadi orang teh udah gede-gede. Terus pokoknya mah harus dalam kondisi sudah berwudu oge nya. Nya tong jadi nepi ka ditu ribet neangan toilet. Rada hese sih nya nyari toilet teh. Bukan susah sih, jadi lebih ke ngantri nanti di sananya buang-buang waktu. Jadi ada ya toilet itu kalau yang mau nyari toilet Juli pas tangga Get King Abdul Aziz di bawahnya. Itu di handap nanti toilet gitu nya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau yang mau sholat di pelataran Ka'bah itu kalau lagi high season saran Teh Resti 1,5 jam sebelum azan harus sudah ada di area Ka'bah. Yang ketika low season 1 jam sebelum azan harus sudah ada di area Ka'bah. Gitu kalau tips dari Teteh Manya. Nah begitu Teteh sudah. Baiklah teman-teman udah ya. Untuk sesi pertanyaan Q&A ngarah gaya. Oh my gaya Q&A sekarang sudah aja diakhiri. Kita sudah diakhiri. Sudah akhiri.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video Teh Resti. Jadi kalau masih ada yang mau ditanyakan seputar teknis ataupun keberangkatan umroh, boleh share di kolom komen. Insya Allah kedepannya Teh Resti buatkan lagi video untuk menjawab semua keresahan, gelisah teman-teman seputar umrah. Oke, Atau enggak sekian. Teteh, nanti pertanyaannya bisa lewat Instagram Oh Teh iya, Resti, bisa ya ke kan? Instagram Teteh Mana alamatnya? @resti.ibrahim_ Iya. atau Instagram perjalanan penuh makna, atau ke Teh Juli juga bisa atuh. Boleh dulu ya. Tulisan di sini. Ya udah Teteh ya gitu aja ya. Gitu aja ya teman-teman, sekian video Q&A dari Teh Resti. Terima kasih, jangan lupa subscribe tentunya, like dan juga komen supaya konten ini terus berkembang dan terus memberikan informasi seputar umrah. Terus Teteh satu lagi barangkali Terus ya satu tuh judul, kan judul, kudu judul. didoakeun ini Oh, netizen teh. Jadi siapa yang sudah itu gini Oh punya rencana ya umroh. teman-teman, Teh Resti doain teman-teman yang sudah punya rencana umroh, terus bingung travelnya mana, hayu atuh ke MGH Tour. Nah di sini ya, www.mghtours, Instagramnya @perjalananpenuhmakna. Ya. Nah teman-teman, pokoknya dari awal sampai akhir yang tidak menyekip video ini, Teh Resti doakan semoga Allah segera panggil ke Baitullah Amin, untuk amin, ibadah amin, ya umroh Rabbal ataupun alamin. haji. Amin, amin. Terus ya Rabbal alamin. harus di-share lah video ini ke saudaranya, Agar ajak lebih lah bermanfaat. teman-teman. Biar lebih semangat lagi yang udah punya tekad untuk berangkat umroh, biar lebih semangat lagi untuk berangkat umroh. Oke, Amin. pamit jadi benar, Pamit. jadi pamit jadi ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Teh Resti. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya rencana untuk umroh namun masih bingung menentukan travelnya, yuk gabung bersama MGH Tours. Nah, jika kalian butuh informasi lebih detail lagi, cek aja Instagramnya @perjalananpenuhmakna atau Instagram Teh Resti @resti.ibrahim_. Yuk umroh bareng Teteh.